Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Ini adalah jam konseling ya. Oke, jadi dalam bimbingan itu ada bimbingan dan konseling. Dalam kursus itu ada konseling kelompok dan konseling individu ya. Jadi di sini adalah konseling kelompok ya. Di mana teman-teman di sini ada permasalahan yaitu waktu belajar. Ya. Oke. Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, jadi di dalam konseling itu ada beberapa asas ya. Ada asas kesukarelaan seperti teman-teman ikut, kemudian asas kenormatifan ya. Dan tak kalah penting adalah asas kerahasiaan. Jadi teman-teman bisa menjaga rahasia ya satu sama lain. Oke. Kalian mau berjanji nggak untuk menjaga rahasia? Iya, bagi saya ya. Saya sama kalian. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga. Oke, jadi teman-teman sudah mengucapkan janji ya. Berarti teman-teman harus bisa menjaga rahasia. Oke, di sini teman-teman sudah pada kenal kan? Apa mau kenalan lagi? Oke, nggak usah ya. Oke, Mas Devano mana ini ya? Mbak Desi dan Mas Sabatian, Mas Habib Jafar, kemudian Mbak Titania dan saya kira dari Mas Robit, kemudian Mbak Marta dan Mbak Devanda. Kan pasti memiliki masalah masing-masing ya. Dimulai dari siapa? Salah. Sini aja. Oke. Mbak Marta apa? Kendalanya dan tidak rutin belajar. Boleh dari data. Iya. Oke, berarti di manajemen waktu ya. Oke. Kemudian kalau Mbak Desi. Malas. Iya, isinya kadang kalau itu kadang tuh bukunya kadang tuh isinya terlalu basa-basi Pak. Oh, terlalu basa-basi. Berarti suka langsung ke inti-intinya aja. Oke, kalau Mbak Titania? Saya sih males Pak, kadang-kadang mas. Kalau saya tuh lagi gampang nggak fokus Pak. Jadinya kalau lagi baca dikit atau ngerjain itu pengen itu main HP lagi gitu loh Pak. Oke, berarti untuk melawan rasa malas itu ya? Iya. Kalau Mbaknya? Saya itu lagi fokus sama sering kepisah Sama? Kalau Mas Habib? Kurang Kurang sama? Mas Sebatian? Mirip lah Pak. Terus fokusnya bola, Oke, berarti kurang fokus ya? Kalau Mbaknya tadi lebih kecanduan ke sosial media? Iya. Mas Robit? Dan Mbak? itu juga waktu buat belajar pasti juga ada waktu. Oke, Terus di manajemen waktu ya berarti ya? Kalau Mas Devano? dalam belajar biasanya sangat sulit untuk memahami isi dari sebuah materi tersebut. Maka itu saya butuh seorang pembantu untuk membantu saya dalam belajar. Oke, dalam belajar. Oke, berarti di sini teman-teman mempunyai penyebab berbeda-beda ya. Jadi menurut teman-teman yang lebih penting untuk dibahas permasalahannya mana? Kayak masalahnya cuma kayak males sama dislike gitu loh Pak. Dan dua juga.
Kalau kebutuhan bantu orang lain termasuk. termasuk soalnya kalau saya ngerjain MTK itu kalau nggak dijelasin sama gurunya atau nggak dijelasin sama temen itu kayak kurang paham gitu loh Pak kalau kita baca dari buku. Nggak apa-apa. Jadi kalau manajemen waktu kan ke diri masing-masing ya. Jadi kalau kita wujudkan yang lebih penting itu dari bantuan orang lain atau merasa malas. Rasa malas ya sudah diwujudkan ya. Kali ini saya akan menerapkan untuk langsung ke berbasis solusi. Mbaknya untuk solusi melawan rasa malas itu yang bagaimana? Membuat motivasi untuk diri sendiri. Ayo jangan malas. Kalau belajar itu penting kan untuk kedepannya. Jadi apa aja yang penting dari belajar? Oke, semakin baik nilai, semakin baik masa depan. Ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan? Tidak bisa. Ya. Lawan rasa malas itu kita langsung mengerjakan saja. Oke, langsung mengerjakan soalnya saja. Ya, Berarti tidak usah ditunda-tunda. nggak usah ditunda-tunda. Tapi kan bagi saya kan itu malasnya itu kan harus dilakukan kita harus cari caranya. Tapi kita malas. Oh, itu kan. Ini udah nggak bisa. malas, jos malas. Iya. Ya itu loh. Ya, oke. Berarti pendapatnya Mbak Marta itu disanggah ya sama Mas Stefano dan diperkuat oleh Mbak Tania sama Mbak Desi. Oke, mungkin dari teman yang lain ada nggak? Malas ya malas. Emang udah nggak bisa. Ya, berarti solusinya adalah ngajak teman. Ngajak teman buat kayak Oke, kalau sendirian tuh kayak udah aman Kak. Oke, Langsung selesai. oke, dengan bersama Sendiri aja. sendiri aja. Oke, berarti tanpa berkelompok bisa. Kalau tugasnya bisa individu saya. Tapi kalau maksudnya tadi katanya butuh bimbingan kan? Ya kalau itu bimbingan itu kalau saya problem solving itu kayak materi problem solving. Kalau materi apa itu sendiri bisa. Oh, oke. Berarti semisal kalau dikolaborasikan, Masnya akan lebih semangat untuk mengerjakan nggak? Semangat. Oke. Berarti bisa dikolaborasikan ya, bahwasanya yaitu dengan berkelompok langsung mengerjakan soal. Tapi kalau berkelompok terus main HP, Tergantung kelompok sendiri, kalau kelompoknya emang toksik ya. Soalnya kalau kelompokan itu ada plus minusnya sendiri Pak. Ada kelompok yang terlalu baik bicara terus membuatnya itu jadi nggak fokus, nggak jadi belajarnya lupa. Kecuali kalau emang kelompoknya emang udah enak sama-sama aktif itu belajarnya jadinya enak Pak. oke, jadi belajarnya enak itu tergantung Masing-masing orang. masing-masing Iya. orangnya ya. Oke, berarti di sini teman-teman bisa saya wujudkan ya. Teman-teman bisa mengelompokkan sesuai pilihan masing-masing. Oke. Kan dari pihak sekolah nggak ada kamu kelompok ini, nggak ada kan? Ada Pak, kalau kayak di pelajaran itu sesuai dengan nomor, soalnya guru itu bilangnya harus semua itu teman, semua harus bisa belajar dengan ini, belajar dengan itu. Tapi menurut saya tuh kayak gitu tuh kurang efisien Pak, kurang cocok karena kalau kayak gitu harus misal pengennya kalau iya kita tuh beda. Kalau misal teman saya dengan kelompok saya, kalau itu kelompok saya itu harus dengan bercanda gitu. Kalau kelompok lain tuh rasanya itu kadang terlalu serius, kadang tuh terlalu kebanyakan bercanda gitu loh Pak. Oke. Jadi untuk mengatasi tersebut, teman-teman coba bereksplor dalam mencari solusinya tadi. Bahkan kalau berkelompok itu tergantung individunya. Oke. Dalam mengatasi berbagai macam individu, menurut teman-teman apa yang bisa kalian cari untuk jadi solusi? Iya, kan tadi kan solusinya adalah berkelompok. Oke. Kemudian dalam berkelompok terdapat kendala lagi. Bahwasanya terdapat beberapa ya ketidakcocokan antara individu. Oke. Dalam menangani solusi tersebut,
untuk mencari solusi tersebut, teman-teman apa yang akan kalian lakukan untuk mengambil langkah solusi tersebut? Oke, buat peraturan ya. Susah. Kenapa susah? Soalnya kelompok tersebut biasanya udah apa namanya? Bukan. Kalau toksik ya toksik. Kelompok ini tuh Harus ditanya Pak. Lebih enak individu Pak, sumpah. enggak aku suka berbagi tugas sih, jadi kamu ngerjain ini, aku ngerjain itu, nanti selesainya harus bareng, tapi kerjainnya bareng tapi tujuan kita sendiri-sendiri itu loh Mbak. Oke, kita kerucutkan ke solusi ya, karena dalam menangani permasalahan itu adalah masa sekarang dan masa yang akan datang, ya kan? Oke, kita solusikan bahasanya tadi kesulitan belajar karena tidak bisa manajemen waktu, ya malas, dan itu bisa diatasi dengan membuat kelompok, ya. Dan kelompok lagi terdapat masalah yaitu per individunya, ya. Kemudian kita kerucutkan solusinya adalah membuat rules, peraturan ya. Ya. Berarti kalau di situ sudah ada peraturan berarti diterapkan kan? Oke. Sama halnya kalian hidup ada norma agama, ada norma sosial kan? Kan hidup di negara yang berlandaskan undang-undang, berarti diterapkan, ya kan? Apalagi kita semua adalah kaum pelajar, ya. Setelah ada rules, jadi teman-teman setuju nggak? Jika dalam mengatasi kesulitan belajar itu untuk rutin belajar, teman-teman itu membuat jadwal berkelompok. Setuju? Setuju ya? Setuju, tapi ada tapinya Pak. Oke, ada tapinya apa? Ada pembinanya Pak. Ada pembinanya. Ya. Oh, seperti itu. Dewasa. Ya. Oke. Jadi teman-teman di situ bekerja sama mungkin ya dalam mencari guru les gitu. Iya. Oke. Kan gini, itu guru les yang mungkin cuma satu mata pelajaran. Talent ya, padahal SMA itu banyak mapelnya. Oke, terus solusinya gimana? Bekerja sama dengan guru wali atau gimana? Ya, maksudnya bekerja sama dengan guru wali untuk Menurut saya sih daripada kayak gitu sih, mending kalau saya pribadi tuh lebih nyantol kalau dijelasin itu sama teman sepantaran saya, jadi teman saya yang jelasin ke saya gitu loh Pak. Oke. Maksudnya gimana? Kalau saya sih dijelasin oleh mahasiswa kuliah. Oke, nah berarti kan padahal tidak semua sekolah ada mahasiswa PPL, ya kan? Dan mungkin untuk mencari informasi tentang freelance mahasiswa yang membuka bimbingan belajar kan belum tentu kan? Oke. Kan untuk mencapai perkembangan kalian, ya, kalian bisa mendapatkan bantuan dari teman sepantaran atau rekan sejawatnya ya. Kalian kan seumuran, kalian pernah nggak di posisi kalian itu tidak bisa mengerjakan, tapi kalian bisa mengerjakan ketika bareng-bareng? Pernah? Pernah. Pernah. Berarti itu sudah jadi solusi kan? Bisa. Karena kalau kita memakai guru atau mahasiswa itu ada kendalanya kan, keterbatasan waktu juga kan, juga keterbatasan tenaga juga kan. Oke. Teman-teman kan tadi membuat untuk mengatasinya dengan membuat kelompok, kemudian untuk mengatasi teman-teman yang berbeda itu dengan membuat peraturan. Terus jika membutuhkan bimbingan, kalian kan bisa mencari bimbingan dari teman kelompok lain yang mungkin lebih mahir ya, atau bisa kan bisa menghubungi guru mapelnya kan untuk bertanya. Oke, atau mungkin ada yang kenal sama rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan, ya kan?
Masnya punya teman mahasiswa enggak? Ya, pernah bertanya? Belum, belum dicoba ya. Belum angan-angan ya. Ya mahasiswanya tergantung di jurusan apa ya. Kalau jurusan teknik, nanti kamu baru jangan sampai salah alamat ya. Oke. Nanti kamu datang ke guru BK tanya soal matematika. Nanti guru BK-nya gimana? Justru mikir juga ya. Oke. Berarti dalam untuk teman-teman mengatasi malas dalam rutin belajar yaitu membuat kelompok. Ada mau berapa lain kan? Dalam solusinya adalah membuat kelompok, kemudian apa tadi? Iya, ada yang ingat ya? Oke, membuat guru dan membuat bimbingannya ini adalah fleksibel ya, bisa teman, bisa guru, bisa mahasiswa. Tapi bagaimana cara membuat semua anggota kelompok tersebut bisa menaati peraturan tersebut? Bisa menaati peraturan tersebut. Iya. dikasih hukuman kalau nggak melaksanakan. Berarti punishment ya, harusnya. Oke, denda mungkin ya. Iya. Kalau uang sih Keberatan kan ya? bukan keberatan, malah Kalau terpelek deh pak. Iya. Karena kalau kita mau Segampang itu kalau pakai Aturan. ngapain aku harus taati peraturan uang, aku punya uang kan bisa. Iya, kan bisa masuk ya. Oke, berarti kita kerucutkan bahwa solusinya yaitu dalam apa tadi mas? Yang melanggar ya, Melanggar. yaitu dengan kesepakatan bersama ya. Apa hukumannya ya, punishmentnya ya. Oke, sini teman-teman, oke Mas Habib udah bilang, bisa diulang nggak dari penjelasannya tadi? Ya, Apa solusinya apa mas untuk mengatasi ini? solusinya itu menggunakan kelompok, Oke, kelompok. peraturan. Oke, Yang ketiga tuh menggunakan yang fleksibel. oke, ini fleksibel bisa guru sama siswa bisa lakukan ya. Ya. Ada mau dapat tanya? Menambahkan? Ya. Kalau Mas Sebastian, Biasanya kalau males itu kalau misalnya tugas lebih ke sambil dengerin musik keras itu rasanya oke, berarti sambil berkelompok sambil mendengarkan musik bisa sendiri individu juga bisa. untuk masalah sama Mas. ada musik Oke. Oke. Tapi kalau semisal nih Mas, kalau Masnya diajak berkelompok mau nggak? Oke. Dan bisa menaati aturan juga ya. Oke. Dan tentunya kalau ada yang nggak bisa membutuhkan yang tadi ya. Kalau Mas Habib, Untuk waktu itu kalau menurut saya masih bermasalah. Oh, waktunya salah ada. salah satu teman dia nggak bisa itu yang apa namanya ada urusan yang mau diajak belajar bersama tapi jangan harus itu biar apa namanya untuk belajar bersama itu biar biar bisa tidak molor ya waktunya ya. Oke, solusinya gini Mas. Kalian pernah nggak membuat jam karet? Tahu nggak maksudnya jam karet? Misal kalian kita belajar kelompoknya jam 7 ya, terus momennya jam 8. Nah, untuk mengatasi itu kan teman-teman bisa jam 7 ada datang, dan nanti kalau dibuat jam 8 molornya makin panjang kan. Dan kira-kira itu teman-teman gimana, setuju nggak jam karet ini? Setuju aja sih Pak. Iya, kita membuat acaranya sebelum jam beberapa jam sebelumnya dengan masnya. Oke, itu bisa menjadi solusi ya. Oke, kalau untuk yang tidak bisa datang kan karena setiap orang punya kesibukan masing-masing kan ya. Oke, tapi kan nggak mungkin semua nggak datang. Kalau sekolah aja semua datang, paling yang nggak datang satu karena sakit begini ya. Oke, dia punya permasalahan lain apa? yaitu tempat titik untuk
sama. Biasanya kan ada yang maunya jauh, ada yang dekat. Itu gimana? Kalau Gimana? Solusinya gimana? Kalau dari yang enaknya, jadi yang nggak ada yang dekat, nggak ada yang jauh. Oke. terus selain itu tadi Pak yang awal kalau pembagian kelompok itu Pak, itu jadinya sesuai dengan diri kita, kayak misalnya pengennya sama itu, kemungkinan itu rumah itu cuma dekat-dekat gitu loh Pak. Oke, Jadi berarti bisa jarak antar rumahnya itu nggak kejauhan, nggak kedekatan, jadi ini pas gitu. Kalau yang dipilih guru itu bisa jadi rumah satu dengan yang lainnya itu berjauhan karena ya faktor tidak dekat tadi. oke. Berarti kita teruskan solusinya ya. Biasanya bisa ditugas di awal yang berkelompok itu yang dekat-dekat. Ya kan? Semisal ada nih yang ketinggalan satu karena dia rumahnya paling ujung. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Solusinya? Atau bisa dengan video call? Biasanya nggak diangkat itu, nggak peduli segala ya. Oke. Atau Zoom sama saya? Harus tatap muka Pak. Oke, biasanya tatap muka. Berarti kalau visual itu nggak bisa ya. Sudah adalah berarti solusinya adalah teman-teman tatap muka dan mempertegas di awal sebelum berkelompok. Gitu ya. Kan tidak semua guru mengelompokkan dengan ini. Iya. Nah, kalau kelompok di luar sekolah itu kan fleksibel, teman-teman bisa memilih sendiri kan. Oke, berarti pilihlah kelompok yang dekat, ya kan. Kalau mungkin temennya yang rumahnya jauh, bisa disolusikan nggak? Dia bisa diajaknya sewaktu pas pulang sekolah, jemput sebelum dia pulang ke rumah. Bisa kan? Bisa jadi solusi. Bisa. Pernah melakukan? Pernah. Berarti ada dua solusi ya, yaitu dia mempertegas di awal atau sebelum pulang temennya rumahnya jauh bisa diajak kelompok dulu ya. minta izin ke orang tua dulu. Iya, minta izin orang tua dulu tentunya ya. Biasanya paling jauh mana rumahnya? Bukan. Mana? Enak banget Pak. Ambengan. Ini juga Tapi di sini zonasi masuk ya. Enggak apa-apa. Prestasi. Prestasi. Keren ya? Dan Prestasi dong. Siapa lagi? Udah. Kalau teman yang rumahnya lebih dari 5 km itu termasuk jauh tidak? Lebih dari 5 km. Lebih dari kilometer ya. waduh. Itu kayaknya kan bisa naiknya motor atau apa? Kamu 5 km dari sekolah, Saya 7 km dari sekolah. Berapa menit kamu ke sekolah? 10 menit. Berarti deket ya. Kan naiknya motor ya. Nah sekarang udah modern ya. Nanti tidak menjadi hambatan ya itu tadi. Iya. Kan udah naik motor. Kalau dulu memang menjadi hambatan ya. Kalau masnya tadi mungkin yang paling jauh sanggup nggak mas? Misal sebelum pulang ke rumah belajar kelompok terlebih dahulu. Sanggup. Aku kok nggak sanggup deh. Oke, berarti semangat dong untuk belajar ya. semangat ya. Semangat karena prestasi tadi ya. Prestasi tadi kan. Oke, sudah berprestasi ini ya. Pada bayi ini. Gila. Depan petiran. Sudah berprestasi. Sekarang teman-teman sudah mengetahui solusi-solusi dalam. Tapi kalau Iya coba. tapi kalau kelompok gitu itu juga masalah sih Pak, soalnya kadang kalau terlalu dekat itu malah gimana ya Pak, kita tuh malah bercanda yang lain-lain semakin waktu gitu loh Pak. Itu Fokus loh. Ya kan, balik ke kalau belakang. peraturan itu kan terlalu dekat itu anu guys, jadinya itu gampang masalah lain. Oke, gimana, Mas? solusinya adalah mengasih waktu. Jadi batas waktu kita kelompok belajar Iya. itu cuma 1 jam. Setelah itu kita pulang. Tapi kalau 1 jam di waktu itu malah kadang-kadang tuh sing
disisihkan ini malah tugas pentingnya tadi, jadinya malah tugasnya nggak selesai tapi bercandanya malah ya itu. Belum makanya nggak usah bercanda. Ya nggak bisa kontrol itu masalahnya. Ya kan benar ya. Oke. Itu punya semua orang. Iya kan ada teknik apa itu apa kudu muru ya? Kudu mulu. Iya kan? Paham kan? Apa mas? Apa? Kudu muru ya? Kayaknya iya. Belajar, istirahat, belajar lagi, istirahat lagi. Mungkin waktu refreshing. Iya, karena kalian belajar 15 menit, istirahat 5 menit, belajar lagi 15 menit. Pernah melakukan? Mulai melakukan banyak? Pernah banyak. Oke, mungkin waktu teman-teman bisa belajar kelompokan bisa diterapkan bersama ya, agar kebiasaan tadi ya. Oke, gimana mbaknya? Itu bisa menjadi solusi ya? Mungkin bisa. Oke. Susah Pak. Biasanya kalau kita sudah istirahat 5 menit itu Itu mau bagus. langsung. Terus kadang itu Oke, berarti di situ ada seorang pemimpinnya ada di situ. kalau sepantaran itu pemimpin itu nggak bisa pak, soalnya ya itu ngerasa kalau kita tuh ya apa gitu loh, saya Oke, jadi gini. pemimpin gitu loh. Belajar itu adalah tanggung jawab masing-masing. Kelompok itu untuk membantu teman dalam untuk tidak malas. Ya kan? Sekarang untuk masa depan, sekarang belajar untuk apa? Untuk masa depan kan ya? Bisa masuk PTN. Siapa di sini yang ingin masuk PTN? Saya Semuanya. Siapa di sini yang ingin masuk ikatan dinas? Semuanya. Di sini siapa yang ingin bekerja dengan gaji yang enak? saya ya. Semua itu dilalui dari Belajar. belajar dan keras, berdoa, ya. Oke, kalau kalian malas-malas belajar, ya, terus gimana teman-teman mau mencapai keinginan tersebut, ya kan? Oke, sekarang katakanlah kalian mau masuk perguruan tinggi negeri aja, ada batas nilainya kan? Ada. Kalau kalian tidak mulai dari sekarang, kapan kalian mau mulai? Ya kan? Ya, tahu kan? Oke, sekarang gini aja, saya tanya, masa ingin masuk perguruan tinggi negeri mana? PNS. PNS, jalur. Kalau PTN bisa SNM. Oke, berarti masnya harus menjaga nilainya kan? Ya. Harus dengan Terus belajar. belajar. Tapi saya tidak berbicara menjaga nilai. Tapi naikkan nilai. Oke, bagus ya berarti. Apresiasi. Kalau masnya? Boleh. Oke, berarti tapi paling kan masnya harus ketika sudah masuk kampus kan harus bisa menjaga IPK kan. Mas kan kalau sarjana paling enggak minimal 3,5 kan. Kalau masnya enggak belajar, masnya bisa di bawah. Berarti masnya untuk belajar diterapkan dari sekarang. Kalau belajar nanti kaget. Ya. Kalau masnya gini ya. Oke, berarti kan dalam mencapai keinginan itu harus ada belajarnya kan. Berarti sudah harus mulai belajar. Sudah mulai belajar belum? Jadi secara setelah hari ini, masnya rutin untuk belajar kan? Iya. Ditulis mas di kamarnya, GM. Dan kalau masnya keluar, GM. Kalau keluar nggak jadi belajar, GM. Ya. Masnya malah Saya bingung nggak Pak? Oke, saya yang UGM tadi. Ingat nggak mas, UGM itu Universitas Gajah Mada, bukan Gajah Mungkur. Ingat, Universitas Gajah Mada ya. Kalau masnya? Bingung Pak. Oke, tadi prestasinya apa mas? Apa? Prestasinya dari apa? Bela diri atau? Nilai yang Wah, tinggi ya. Berarti masnya tekun belajar atau
jarang. Tapi pakai insting. Bisa. oke. Pakai insting. Tapi pastinya juga dimulai dari belajar juga kan. Ya, Misal kalau perguruan tinggi nih mas, masnya pengen mana? UI atau Undip? iya. Universitas Di Ponorogo. Diponegoro. Ingat, Universitas Diponegoro ya, bukan Universitas di Palu. Gitu. Berarti masnya harus meningkatkan nilai tadi kata mas saya solusinya. Dia harus belajar secara rutin ya solusinya ya. Kalau mbaknya GM ada ya, harus belajar tadi ya. Mbaknya tadi ya. Arlanda, Surabaya. Uner Surabaya. Oh iya, Unair. Iya, Uner. Kenapa mbak ambil Surabaya? Jadi ketemu bonek atau? Oke. Berarti ini kan ada nilainya kan, bisa nilai. Berarti mbaknya harus meningkatkan nilai kata masnya. Dia harus belajar. Mbaknya kalau ulangan nggak belajar pusing nggak? Pusing ya. Kalau mbaknya belum tahu, tapi ingin kuliah. Oke. Pastinya tentunya ingin mendapatkan kerjaan yang enak ya, Iya. pendidikan yang layak. Mbaknya Tapi untuk lagi susah. susah saya Kalau ingin itu harus dengan usaha. Kalau udah masuk stan, jangan apa? Jangan menjadi garis tanggungan. Tahu nggak garis tanggungan? Ya, kamu di stan, korupsi jangan sampai ya. Kalau berangan-angan, jadi jangan cuma apa? Jangan cuma angan-angan toh. Harus ada usahanya, aksi nyatanya ya. Berarti gimana? Mulai dari diri, kemudian membuat perencanaan, kemudian aksi. Jadi jangan pasrah ya. Kalian lihat kakak-kakak kelas yang sudah lulus bisa masuk perguruan tinggi negeri, pingin nggak? Di sini siapa yang ingin membanggakan orang tuanya? Saya mesti lo. Kalian bangga nggak? Orang tua kalian cerita-cerita mana aku lebih BM? Enggak. Wah panas pak. Panas. Aku ketemu stan. Enggak orang tuanya. Wah enak. Teman-teman harus. Nek aneh apa? Panas. Oke, berarti teman-teman harus apa? Belajar. Oke, dalam untuk mengatasi kesulitan rutin belajar tadi, teman-teman solusinya apa? Belajar dengan cara kelompok, semangat ya. Ada waktu lah. Terus ya, kemudian diambil secara fleksibel ya. Oke, jadi teman-teman itu jangan pelit jawaban ya kalau pas belajar kelompok. Tapi kalau pas ujian ya jangan sendiri-sendiri. Ya. Karena itu untuk mengukur kemampuan diri, mengukur kemampuan teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yaitu di sini adalah berkelompok itu untuk meningkatkan semangat belajar kalian untuk rutin belajar. Kemudian dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kelompok belajar, kalian membuat peraturan dan untuk memperlancar kegiatan belajar, kalian memberikan bimbingan secara fleksibel, bisa rekam, oke, bisa rekam jawabannya yang sebenarnya ya. Sini teman-teman ada mau dipertanyakan nggak? Udah, oke, saya tanya satu-satu aja ya. Dari mana sini gantian ya? Dari masnya mana? Masnya sudah siap belum untuk rutin belajar? Siap. Untuk lebih smart belajarnya masnya gimana? Maksudnya? Saya mencari bimbingan. Oke, bisa bimbingan, bimbingan bisa dari teman, bisa dari fleksibel ya kan? Berkelompok juga bisa. Oke. Mas Bit, Ya saya bisa. Saya tanam waktu. waktu
belajar. Oke, untuk lebih semangatnya bisa dengan cara berkelompok dan untuk mengatasi permasalahan kelompok dengan buat mengatur aturannya ya, aturan dan pendampingan. Untuk Mas Sabrian, untuk solusinya itu kan Mas sebarkan untuk rajin belajar itu dengan aku ingin masuk UGM ya, untuk lebih semangat ikut les. les. Oke, ini bisa belajar kelompok, bisa kalau kalian belajar kelompok kan dapat informasi satu sama lain kan. Nah, berarti plusnya di relasi. Kalian sudah kenal, terus ya sharing, kamu kenal orang lain terus diceritakan, jadi kalian mendapatkan informasi baru. Berarti belajar kelompok nggak ada salahnya kan, bisa menjadi solusi kan. Oke, saya dapat pengalaman dan wawasan ya. Untuk Masnya, Oke, ini sepertinya Cibi ya, tahu Cibi nggak? Cibi, imut-imut. Cerdas istimewa, ya kan? Cerdas istimewa. Soalnya prestasi nih, prestasi. Ikut kelas akselerasi gimana Mas? Sanggup, mampu nggak? Berani nggak? Kayaknya enggak. Oke. Cerdas istimewa, bakat istimewa. Iya. Bismillah, yo iki. Amin. Langsung nanti lulusnya kira tahun berapa? 2024 dari nih. Satu lulus. 26. Oke, berarti di WG-nya UGM Amin. Harus belajar. Amin, wae. Misal jurusannya teknik ya, teknik UGM 26 gitu ya. Solusi-solusi tersebut. Mbak Tirzania, saja. Tapi nggak ada salahnya dengan belajar kelompok. Oke, kalau belajar kelompok lebih Belajar kelompok ini menurut saya tambahan ya. Menurut saya itu kurang tepat sih, soalnya kan itu banyak orang, jadi itu harus berangkat jadinya mau waktu gitu Pak, nggak tepat waktunya, itu nggak terjadwal. Oke, jadi bisa diwujudkan bahwasanya belajar kelompok bisa menjadi pilihan lain untuk smart belajar. Dan yang tentunya tujuannya adalah membanggakan orang tua dengan berbagai cara ya. Berarti berbagai banyak solusi ya teman-teman untuk mendapatkan dalam mencapai tujuannya. Seperti apa Mas tadi, belajar kelompok dan apa lagi? Berarti les. Ya, berarti banyak ya. Berarti Banyak banget. Oke, berarti saya kerucutkan bahwa dalam kita menangani suatu permasalahan, kita harus berpikir secara kompleks, universal, kritis. Oke, berarti solusinya adalah banyak solusi. Oke. Tentunya dengan tujuan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, masa depan yang cerah. Banyak. Bisa. Oke. Kompleks ya, bisa mulai dari diri, bisa belajar kelompok ya. Oke, berarti nggak ada kemungkinan solusi-solusi itu tidak tercapai. Semua solusi bisa tercapai dengan kalian berusaha dan berupaya. Dan jangan lupa berdoa. Saya pasti bisa apresiasi pada diri kalian sendiri. Teman-teman lagi, saya mungkin nemu IG-nya udah ada yang Undip 26, UGM 26, Amin. atau mungkin saya waktu di jalan raya nanti ketemu ada yang sudah jadi polisi ya. Atau saya nanti nganter istri lahiran mungkin udah jadi yang jadi dokter ya. Wah, amin. Berarti dimulai dengan belajar dan mengatasi belajar berbagai banyak solusi ya. Bisa ada yang les, ada yang belajar kelompok. Ya, kan
untuk mengatasi masa malas ada yang kelompok, ya, ada bimbingan kurang baik tadi. Berarti oke, berarti setiap solusi itu kompleks dan universal, dan teman-teman bisa merangkum sendiri, mencari sendiri mana yang sesuai. Riset kelompok tidak ada salahnya, kelas tidak ada salahnya, minta bantuan rekan mahasiswa jika ada juga tidak ada salahnya. Mas Habib yang tadi cibi ya, Iya. itu butuh kemudian orang lain nggak, kan sudah cerdas istimewa. Udah sangat cerdas, nggak perlu. Butuh dong. Kenapa untuk pertolongan? Karena manusia adalah Jadi siapa? makhluk sosial. Imut dan pintar ya. Imut dan pintar. Oke. Kayak saya. Ada lebih. Oke. Sekarang kesimpulannya apa dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Dari Mbak Marta. Oke, memiliki banyak solusi ya. Untuk banyak sama. Sama juga. Sama. Maksudnya punya pendapat lain gitu. Satu untuk semua. Dan senang dengan dia, apapun metodenya, hingga tujuannya tercapai. Oke. Berdiri di kaki sendiri. Seperti lagunya siapa? MCPR. Jangan menentukan lagu ya. Oke. Mobilisasi buat diri kalian sendiri. Semoga sukses. Oke. Mungkin ini yang bisa kita akan hari ini, dan kita mungkin bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke. Bila ada salah mungkin dari Anda ya, tidak dari saya. Kalau ada salah mungkin dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.